Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema pujian tidak membuat kita melambung, hinaan tidak membuat kita murung. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Abdul Somad sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang ada dan mana yang tidak ada itu batasnya amat sangat tipis. Yang ada hari ini adalah kita, istri, anak, suami, harta, rumah, kendaraan, mobil, uang. Itu yang ada saat ini. Tapi saat nyawa keluar dari badan, nafas berhembus-hembusan terakhir, yang ada itu berubah menjadi tidak ada. Istri menjadi tidak ada, anak menjadi tidak ada, uang, mobil, harta, emas, kendaraan, kebun menjadi tidak ada. Yang ada sekarang menjadi tidak ada. Yang sekarang kita katakan tidak ada. Mana malaikat? Mana Tuhan? Mana Allah? Di saat nyawa keluar, kita melihat yang tidak ada itu menjadi ada. Satu detik sebelumnya kita katakan tidak ada, tapi satu detik setelah itu semua menjadi ada, dan yang ada ini menjadi tidak ada. Begitu tipisnya. Jangan sampai kita seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengarkan pekikan teriakan mereka yang masuk ke dalam neraka. Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, sekarang kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tidak lagi bermakna. Maka melihat sesuatu yang tidak ada menjadi ada adalah kekuatan iman. Apa yang membuat Jenderal Sudirman mau meninggalkan yang ada, istrinya, rumahnya, untuk masuk ke dalam hutan, memperjuangkan yang belum ada, bernama kemerdekaan? Maka di situ adalah kekuatan iman, kekuatan pada yang tidak nampak. Itulah yang membuat negeri ini merdeka, karena para ulama mengeluarkan fatwa, siapa yang mati maka dia matinya mati syahid. Syahid adalah melihat sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak, melihat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dia ada di dalam hati setiap orang yang beriman. Para pejuang yang memerdekakan negeri ini, kaki kita hari ini menginjak tanah, yang kita injak itu adalah darah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kenapa mereka menjadi syahid? Karena mereka mampu lebih percaya kepada yang tidak tampak untuk meninggalkan yang nampak. Mereka tinggalkan istri, mereka tinggalkan anak, mereka tinggalkan kebun, mereka tinggalkan rumah demi untuk mati syahid. Orang Belanda mengatakan itu gila. Orang yang mau masuk surga melawan Belanda lalu meninggalkan anak istrinya itu gila. Maka atas saran Snop Horgroni dibuatkan satu rumah sakit khusus untuk orang gila di Pulau Sabang. Definisi gila mereka adalah orang yang mau mati syahid adalah gila.
Alhamdulillah kita dihidupkan Allah tahun 2024. Andai kita hidup tahun 1945, mungkin kita pun akan ikut-ikutan Belanda mengatakan mereka gila. Jadi kalau ada hari ini orang berkata, kenapa saya hidup hari ini? Kenapa saya tidak hidup dalam perjuangan melawan Belanda? Karena mungkin menurut Allah memang kadar iman kita sesuainya hidup di hari ini. Kalau kita hidup di zaman itu, mungkin kita menjadi antek-antek orang kafir yang akan membunuh orang kita, menuduh gila para syuhada. Memang iman kita tipis. Hari ini apa yang akan kita bawa? Maka selesai sholat, di dalam sholat, sebelum sholat, di awal sholat kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. 4 hal kita serahkan pada Allah. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, semua ibadah, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah, semuanya untuk engkau ya Allah. 4 yang nampak diserahkan kepada 1 yang tidak nampak. Sholatku kelihatan, tegak, ruku, sujud. Ibadahku kelihatan, haji, umrah, membangun masjid. Wa mahyaya, hidupku kelihatan. Wa mamati, matiku pun kelihatan. Nampak jenazahnya. Semuanya diserahkan kepada yang tidak kelihatan. Siapa dia? Allah. Di akhir sholat juga kita serahkan lagi kepada Allah. At-tahiyatul, segala penghormatan, titel, pangkat dan jabatan. At-tahiyatul mubarakatul, segala kelebihan harta, kelebihan kuasa. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu, harapan-harapan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibat, semua yang baik-baik, kebaikan harta, kebaikan keluarga, kebaikan anak, semuanya tampak. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat, kita kembali menyerahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, yang punya kekuasaan, yang punya kerajaan, yang punya jabatan, lahul mulku, punya Allah. Walahul hamdu, yang dipuji-puji, yang dimuliakan, yang disanjungkan. Walahul hamdu, aku hari ini hidup. Yuhyi, dia yang menghidupkan aku. Kalau aku mati setelah ini, wa yumit, dia juga yang mematikan aku. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah tauhid. Hidup ini anginnya kencang, ombaknya keras, karangnya tajam. Kalau kapal kita tidak kuat, kita akan terombang-ambing. Fitnah akhir zaman luar biasa. Maka pegangan utama adalah akidah, tauhid. Akidah diambil dari kata simpul. Tali yang disimpulkan, simpulnya mesti simpul mati. Jangan simpulnya seperti simpul sepatu, terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar diketatkan. Akidah kita adalah saat senang Allah, saat susah pun Allah. Sampai kita merasakan mampu. Pujian tidak membuat kita melambung, hinaan pun tidak membuat murung. Karena yang memuji dan menyanjung adalah manusia, dan yang menghina pun juga manusia. Sedangkan kita selalu berada bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah yang menciptakan manusia. Itulah yang dikatakan akidah Islam. Mampu mengatakan la ilaha, tidak ada harta, tidak ada kuasa, tidak ada puja-puji, tidak ada popularitas, illallah. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya berkata, hadza min fadli rabbi, ini hartaku, ini milik Allah. Liyabluwanni aashkur am akfur, dia ingin menguji saya, apakah saya bisa menjadi hamba yang bersyukur atau justru saya menjadi orang yang kufur. Orang yang punya kekuasaan, punya jabatan akan berkata, jabatan ini sama seperti jabatan raja yang diberikan Allah kepada Nabi Daud, diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Apakah dengan jabatan ini aku bisa menolong agama Allah, atau aku justru mabuk seperti Fir'aun dan Namrus? Popularitas adalah ujian. Ulama-ulama dulu menghindari popularitas. Imam Al-Ghazali lari dari popularitas, meninggalkan jabatan sebagai rektor yang diangkat oleh Raja Nizamul Muluk. 11 tahun berkelana meninggalkan dunia, sampai puncaknya menulis kitab Ihya Ulumuddin. Jabatan tinggal, kekuasaan tinggal, tapi kitab Ihya Ulumuddin tetap dibaca orang di setiap pondok. Buah dari mujahadah, perang. Ada yang lebih hebat, kata Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita sedang meninggalkan perang besar kepada perang yang lebih besar, perang melawan hawa nafsu, meninggalkan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa namanya? Namanya Allah. Adakah Tuhan selain dia? Allahu la ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayy, dia maha hidup. Apakah dia mengatur saya? Al-Qayyum,
Dia mengatur gerak saya, di mana saya mati, di mana saya bernafas, apakah dia mengantuk, apakah dia lelah, apakah dia letih. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dia memang ada, apa kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah orang yang bisa menolong saya? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tahukah dia apa yang berbisik-bisik di hati saya? Kekhawatiran saya, kecemasan saya, ketakutan saya tentang masa depan, kesedihan saya tentang masa lalu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sejauh apa pengetahuan dia? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Seluas apa kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah bagi dia memberi makan cacing di dalam tanah, memberikan makan kumbang di dalam pohon kayu? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Besarkah dia? Wa huwal 'aliyyu, dia maha tinggi, al-'azim, dia maha agung dan perkasa. Maka kita ajarkan anak kita tauhid. Sehebat-hebat tauhid ada dalam surat ayat kursi. Itu mengapa kalau kita baca ayat itu setan lari, bukan karena kita, tapi karena kekuatan yang masuk ke dalam hati kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tinggalkan ke anak kita tauhid, dia akan hidup bahagia. Kita tinggalkan harta, binasa. Kita tinggalkan kuasa, sirna. Kita tinggalkan benda, dia tidak akan menjadi apa-apa. Tapi kalau kita tinggalkan tauhid, apa kata Nabi Yaqub saat akan meninggalkan anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Setelah aku mati, kamu akan menyembah apa? Anak-anak yang kita tinggalkan dengan harta, jabatan, penghormatan, kekuasaan, saat kita tidak ada, dia akan galau, dia akan lari dengan narkoba, dia akan menjadi kekuatan, mencari kekuatan kepada dukun, kepada setan. Tapi anak-anak yang kita tinggalkan bekal tauhid, tauhid tidak akan pernah padam di dalam hatinya. Almar'u ma'a man ahab. Walaupun kita mati, kita tetap yakin, dan dia tetap yakin bahwa kita akan berjumpa dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini tidak lama, hidup ini sementara. Yang kekal abadi hanyalah bersama Allah, kekal dalam surga Jannatul Firdaus, bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.